Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfisyari Nur Aziza Lubis akan mempresentasikan UAS pengetahuan bahan kimia berbahaya saya sebagai nilai UAS. Nah, di sini saya akan membahas beberapa chapter. Chapter yang pertama itu adalah zat dan campuran pembentuk gas yang mudah menyala saat kontak dengan air. Nah, eh, zat atau campuran yang dapat membentuk gas mudah menyala atau flammable gas saat kontak dengan air itu merupakan bagian dari bahan berbahaya atau B3 dengan resiko tinggi dalam penanganan dan penyimpanannya. Nah, pengetahuan mengenai klasifikasi, piktogram, dan contoh bahan tersebut sangat penting untuk keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Nah, banyak logam, terutama logam alkali seperti litium, natrium, kalium, itu bereaksi dengan air untuk menghasilkan gas hidrogen. Nah, reaktivitas ini tergantung pada metalikitas, yaitu kemampuan logam melepaskan elektron, dan elektronegativitas, yaitu kecenderungan menarik elektron. Nah, selain alkali, logam seperti magnesium, aluminium, seng, besi, dan lainnya itu juga bisa bereaksi dengan air, meski biasanya memerlukan kondisi khusus seperti suhu tinggi atau penggunaan katalis. Nah, reaksinya itu seperti M ditambah NH2O menjadi MN plus ditambah NOH- ditambah setengah H2. Nah, di sini di samping kanan ini ada unsur-unsur yang sering mengalami aktivitas ini. Yang pertama ada hidrogen, yang kedua ada asetilena atau C2H2, yang ketiga ada metana yaitu CH4 dan gas alam. Nah, kenapa sih kita perlu atau penting mengklasifikasi dan mengidentifikasi? Karena kita ingin menjamin resiko untuk pengenanganan yang aman. Caranya dengan bagaimana? Caranya yang pertama adalah mengenali potensi bahayanya sejak dini. Jadi awal-awal itu kita sudah mengantisipasinya, unsur-unsur tersebut. Kemudian menentukan langkah-langkah pengendalian yang tepat dan mendukung penyusunan prosedur darurat. Kemudian kita juga dapat mencegah kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan serta kita dapat memenuhi regulasi dan standar keselamatan. Nah, di sini ada klasifikasi dan kategori zat dan campuran. Klasifikasi dan kategori zat campuran ini adalah zat yang ketika dia bereaksi dengan air itu menghasilkan gas yang mudah menyala. Nah, menurut GHS, substances and mixtures which in contact with water emit flammable gases, yaitu maksudnya adalah zat atau campuran padat atau cair yang bila dia itu terkena air dapat melepaskan gas yang mudah terbakar, yaitu flammable gas dalam jumlah berbahaya sehingga dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Nah, di samping kanan ini ada beberapa kayak prosedur gitu ya. Yang pertama itu yang warna kuning itu reaktivitas. Nah, di sini ada beberapa kategori ya. Yang pertama itu dari kategori 0 sampai kategori 4. Dapat kita lihat di sini dari kategori 0 itu dia stabil reaktivitasnya. Kemudian sampai ke kategori 4 itu dia dapat mengalami detonasi. Artinya semakin besar angka kategorinya maka dia semakin tinggi reaktivitasnya. Kemudian di warna merah yang kedua itu ada bahaya mudah terbakar. Jadi di kategori 0 itu dia tidak dapat menyala, artinya dia tidak mudah menyala gitu ya. Tidak dapat menyala. Nah, kemudian yang kategori 1 itu dia di atas 200 Fahrenheit, kemudian kategori 2 itu di bawah 200 Fahrenheit, kemudian kategori 3 itu di bawah 100 Fahrenheit, dan kategori 4 itu di bawah 73 Fahrenheit. Nah, yang ketiga yang warna biru itu ada bahaya terhadap kesehatan. Jadi di sini ada 4 tingkat, jadi dari tingkat 0 sampai tingkat 4. Nah, di tingkat 0 ini dia tidak tingkat keparahan yang sangat rendah. Jadi dia itu bisa menyebabkan dampak pada kesehatan tapi keparahannya itu sangat rendah. Nah, berbeda dengan tingkat 4 itu berarti tingkat yang paling tinggi. Di sana ada tingkat keparahan amat sangat tinggi, yaitu dia bisa beracun, berbahaya, dan korosif. Kemudian di tingkatan ketiga yaitu dia tingkat keparahan yang sangat tinggi juga. Kemudian tapi tidak setinggi tingkatan 4 ya. Dan di tingkatan 2 juga tingkat keparahannya tinggi. Tapi dia tidak sampai korosif, dia hanya iritasi. Kemudian tingkat yang pertama itu dia hanya iritasi.
Selanjutnya di sini ada tabel klasifikasi kategori. Jadi di tabel ini dia menjelaskan bahayanya itu diklasifikasikan sebagai akut atau jangka pendek dan kronis yaitu jangka panjang. Jadi bahaya-bahaya dari unsur ini itu kalau misalnya dia akut berarti di jangka pendek, dan ada juga bahaya yang kronis yaitu jangka panjang. Nah, di tabel ini juga ada penilaian berdasarkan nilai LEC 50, NOEC atau ECX, serta sifat degradasi dan bioakumulasi. Kemudian di tabel ini juga menunjukkan bahwa kategori 1 itu dia menunjukkan tingkat bahaya tertinggi, sedangkan kategori 3 atau 4 itu dia kategori yang paling rendah. Kemudian zat yang tidak mudah terurai dan bioakumulatif cenderung masuk kategori yang lebih berbahaya. Dan yang terakhir, tabel ini digunakan untuk penandaan bahaya lingkungan pada bahan kimia sesuai standar dengan GHS. Nah, ini tabelnya sumbernya dari chemsafetypro.com, source-nya dari UNGHS Purple Book. Kemudian selanjutnya ada mekanisme reaksi kimia di balik pembentukan gas mudah menyala saat zat bereaksi dengan air. Nah, contoh-contohnya ini yang pertama ada logam alkali, yaitu dari natrium, kalium, dan litium. Reaksinya seperti apa? Reaksinya itu adalah reaksi redoks antara logam dan air. Kemudian mekanismenya adalah logam alkali itu melepaskan elektron. Kemudian dia mereduksi air dan kemudian membentuk gas hidrogen H2 dan basa NaOH dan KOH. Nah, contoh reaksinya itu adalah 2Na ditambah 2H2O menjadi 2NaOH ditambah H2 endapan. Nah, yang kedua ada hidrida logam, yaitu seperti NaH, LiH, dan CaH2. Reaksinya dia hidrida itu yang mengandung ion H- yang sangat reaktif terhadap air. Jadi di dalam hidrida ini dia mengandung H- itu dia reaktif sekali terhadap air. Kemudian si ion H- ini dia akan bereaksi dengan H+ dari air, dan mereka dari reaksi itu akan membentuk gas hidrogen, itu H2. Nah, reaksinya itu ada misalnya CaH2 ditambah 2H2O akan menghasilkan CaOH2 ditambah 2H2 endapan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah karbida, yaitu misalnya CaC2. Nah, karbida ini dia ketika dia bereaksi dengan air, dia akan membentuk asetilena, yaitu C2H2. Mekanismenya karbon dalam bentuk ion C2- itu akan bereaksi dengan H- dari air. Jadi karbon dari CaC2 ini, yaitu C2 ini akan bereaksi dengan H+ yang ada dalam air. Nah, reaksinya itu CaC2 ditambah 2H2O air menjadi CaOH2 dan ada C2H2 dapat. Nah, itu C2H2 itu dia menyala ya. Jadi kayak yang panah-panah kalas itu dia yang gas-gas yang menyala itu. Selanjutnya ada piktogram. Jadi piktogram itu adalah simbol-simbol yang menggambarkan unsur-unsur maksudnya menggambarkan bahan kimia yang berbahaya gitu. Nah, jadi simbol-simbol yang dalam piktogram yang sangat relevan dengan zat yang mudah menyala ketika terkena air ini ada di dua dari kiri, yaitu flammable, self-reactive, psychophoric, self-heating, etc. Nah, flammable ini dia menunjukkan zat atau campuran yang mudah terbakar, flammable, menghasilkan gas mudah menyala saat terkena air atau kelembapan dan dapat menyala spontan di udara. Seperti yang kita bahas tadi ya. Nah, contoh zatnya tadi misalnya natrium, kalsium karbida atau CaC2 dan litium hidrida atau LiH. Nah, kemudian juga yang relevan juga ada korosif, karena tadi kita sempat menyinggung masalah korosif ya. Kena tangan itu dia bisa iritasi, bahkan sampai bisa terbakar kalau misalnya kena tubuh. Nah, maknanya adalah zat ini bisa mengikis logam dan jaringan tubuh. Dan juga dia dapat menimbulkan luka bakar kimia dan merusak permukaan. Relevansinya dengan materi ini adalah beberapa zat yang bereaksi dengan air juga membentuk larutan basa kuat yang bersifat korosif. Jadi zat tadi itu selain dia membentuk gas yang bisa menyala, dia juga bisa membentuk larutan basa yang kuat. Misalnya NaOH dari reaksi natrium dan air. Kemudian juga ada reaksi antara CaOH2
dari reaksi dari CaC2 dan air. Nah, itu CaOH2 itu adalah basa dan NaOH itu adalah basa. Nah, contohnya dari zat dan campuran pembentuk gas yang mudah menyala di saat kontak dengan air itu yang pertama, MgH2 dengan NaH yaitu hidrida logam campuran. Reaksinya dengan air, dia itu bisa melepaskan gas hidrogen H2 yang sangat cepat. Contohnya pada penelitian yaitu berjudul Ultra Fast Hydrogen Production via Hydrolysis of MgH2 NaH composite. Tahun 2024 ia mendemonstrasikan laju reaksi ekstrim pada suhu kamar. Kemudian contohnya yang kedua adalah aluminium dan campuran aluminium nanogalvanik atau limbah aluminium. Nah, dia itu reaksinya dengan air itu dengan katalis NaOH atau nanostruktur itu dia bisa menghasilkan gas H2 digunakan sebagai metode energi bersih. Kemudian contoh yang ketiga itu ada kalsium karbida atau CaC2 yang tadi kita sempat singgung juga. Nah, ketika dia bereaksi dengan air, dia akan menghasilkan gas asetilena atau C2H2 yang sangat mudah menyala. Kemudian yang keempat ada sodium silicate atau NaSi atau Na4Si4. Nah, ketika dia reaksi cepat dengan air, dia menghasilkan gas hidrogen dan natrium silikat. Nah, biasanya reaksi ini itu cocok digunakan untuk penyimpanan dan pembangkitan hidrogen portable. Kemudian contoh yang kelima ada sodium borohidrida, yaitu rumusnya NaBH4. Nah, melalui reaksi hidrolisis atau bisa dikatalisis seperti dengan kobeta menghasilkan hidrogen secara efisien. Nah, reaksi ini banyak diteliti sebagai media penyimpanan hidrogen dalam International Journal of Hydrogen Energy dan Frontiers in Chemistry tahun 2020. Nah, pada bagian kedua, kita akan membahas tentang cairan pengoksidasi dan padatan pengoksidasi, yaitu kita akan bahas tentang klasifikasi, piktogram, dan contohnya. Nah, sebelum masuk ke chapter 2 ini, apa sih agen pengoksidasi itu? Nah, agen pengoksidasi itu, which adalah cairan dan padatan, adalah zat yang dapat menyebabkan atau mempercepat pembakaran bahan lain dengan cara melepaskan oksigen atau zat pengoksidasi lainnya. Nah, zat ini tidak selalu mudah terbakar, tapi dapat memperbesar dan mempercepat nyala api jika bercampur dengan bahan mudah terbakar, bahkan bisa menyebabkan ledakan. Nah, globally harmonized system itu memberi simbol pada agen pengoksidasi ini, yaitu flame over circle untuk menandai bahaya pengoksidasi ini. Nah, di sini ada piktogram yang menunjukkan adanya simbol flame over circle dari ini piktogramnya dari University of Illinois Urban Campaign. Jadi kita bisa lihat dari pada tabel yang dibulatkan, yaitu tabel kiri paling bawah. Di situ ada simbol flame over circle. Nah, kita bedah satu-satu ya. Tadi kan agen pengoksidasi itu kan ada cairan pengoksidasi dan padatan pengoksidasi. Nah, di cairan pengoksidasi itu terbagi menjadi 3 kategori. Jadi dari kategori pertama, kategori kedua, sampai kategori ketiga. Nah, ketika kita lihat kategori pertama, itu dia bisa menyebabkan nyala spontan saat dicampur 1:1 dengan selulosa. Jadi, dia ketika dicampur dengan 1:1 dengan selulosa, dia bisa nyala spontan. Kemudian yang kategori kedua, dia bisa mempercepat pembakaran lebih signifikan daripada 40% larutan natrium klorat dan ditambah selulosa. Kemudian kategori ketiga, dia intensitas pengoksidasiannya itu menengah, lebih dari 60% larutan asam nitrat dan selulosa. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kategori ini, kategori yang paling bahaya adalah kategori pertama, karena dia bisa menyebabkan nyala spontan saat dicampur dengan selulosa. Kemudian pada bagian padatan pengoksidasinya ada juga kategori. Nah, kategori ini ada 3 juga. Kategori pertama itu dapat menyebabkan api atau ledakan dengan potensi tertinggi saat diuji. Kemudian kategori kedua, dia bisa mempercepat pembakaran cepat tetapi tidak sekuat kategori 1. Kemudian kategori ketiga itu dia intensitasnya menengah, yaitu dia masih menunjukkan sifat pengoksidasi. Jadi dari kategori ini bisa kita simpulkan yaitu kategori yang paling bahaya adalah kategori 1 karena dia dapat menyebabkan api atau ledakan dengan potensi tertinggi saat diuji. Nah,
Kata sinyal, jadi GHS ini juga dia membuat kata sinyal dari flame over circle ini, dari kategori-kategori ini. Jadi kategori 1 sama 2 itu sudah dikategorikan danger atau bahaya. Karena tadi ya kategori 1 itu bisa yang cairan itu bisa menyebabkan nyala spontan, kemudian yang padatan itu bisa menyebabkan api atau ledakan. Jadi dia dikategorikan sebagai danger, kategori 1 dan 2 itu. Kemudian kategori 3 karena dia masih belum bahaya banget, jadi dia masih kategori warning, tapi tetap kita harus berwaspada. Nah, hazard statement juga memberikan statement pada kategori ini. Jadi kategori 1 itu bunyinya may cause fire or explosion, strong oxidizer. Jadi dia oksidasi yang sangat kuat, oksidator yang sangat kuat. Kemudian kategori 2 atau 3 dia may intensify fire oxidizer. Jadi dia sebagai pengoksidasi saja. Nah, selanjutnya ada peroksida organik. Setiap peroksida organik termasuk dalam kelompok ini kecuali bahan yang mengandung yang pertama adalah tidak lebih dari 0,1% oksigen yang tersedia dari peroksida organik. Kemudian yang kedua tidak lebih dari 0,5% oksigen yang tersedia dari peroksida organik. Jika tidak lebih dari 1% tetapi tidak lebih dari 7% hidrogen peroksida. Nah, di sini terdapat kategori-kategori lagi ya dari peroksida organik tadi. Jadi ada dari tipe A sampai tipe G dari kategori peroksida organik ini. Nah, tipe A itu bunyinya adalah setiap peroksida organik yang dapat meledak atau terurai dengan cepat itu berada di tipe A. Kemudian tipe B itu setiap peroksida organik yang mempunyai sifat mudah meledak. Meskipun meledak dan terurai tidak cepat, tapi dia menimbulkan ledakan yang termal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa peroksida organik yang paling bahaya itu adalah peroksida organik tipe A. Karena dia bisa dapat meledak atau terurai dengan cepat. Nah, sementara yang sampai ke bawah itu kan berarti kan dia lebih tidak berbahaya ya. Jadi tipe G itu dia bunyinya adalah setiap campuran peroksida organik dalam uji laboratorium tidak meledak dan terurai secara keseluruhan dan tidak menimbulkan pengaruh ketika dipanaskan di bawah kondisi tertentu. Juga tidak memiliki daya ledak seperti tanpa tenaga ledakan. Dipastikan bahwa stabil dikategorikan dalam kategori G. Jadi peroksida organik yang stabil itu dikategorikan dalam tipe G. Jadi jika campurannya itu tidak stabil secara termal atau titik didihnya itu kurang dari 150 derajat Celcius. Nah, kemudian di samping kanannya ini ada simbol-simbol piktogram dari si peroksida organik ini. Seperti yang tadi kita singgung bahwa tipe A itu adalah peroksida organik yang sangat bahaya. Jadi di sini ada bahayanya ya. Jadi ada simbolnya bahaya. Itu yang tipe A yang sebelah kiri, bahaya. Dia bisa pemanasan dapat menyebabkan ledakan. Jadi dia ketika dia dipanaskan itu dia bisa meledak. Nah, sedangkan yang tipe G karena dia tidak berbahaya, maka dia tidak ada simbolnya karena simbol-simbol ini hanya untuk bahan-bahan yang berbahaya. Begitu juga dengan tipe B, tipe C dan D, dan tipe F. Mereka semua ada simbolnya karena mereka masih berbahaya. Selanjutnya ada contoh cairan pengoksidasi dan padatan pengoksidasi. Cairan pengoksidasi contohnya, misalnya hidrogen peroksida atau H2O2. Konsentrasi tinggi itu di atas 8%, kadang-kadang bahkan 30% atau lebih tinggi, itu dia digunakan sebagai pemutih, disinfektan, dan bahan bakar roket. Jadi cara pengoksidasi ini juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Buktinya hidrogen peroksida itu sering kita jumpai ya ternyata yaitu di dalam pemutih dan disinfektan. Kemudian ada juga asam nitrat HNO3. Konsentrasi tingginya itu dia sangat reaktif, dapat mengoksidasi banyak bahan organik. Kemudian ada juga asam perklorat atau HClO4. Dia itu pengoksidasi yang sangat kuat terutama dalam bentuk anhidrat atau konsentrasinya yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah larutan kalium permanganat KMnO4. Nah, KMnO4 ini kan kita udah udah sering dengar gitu ya. Jadi kita sering banget praktikum itu pakai larutan KMnO4 ini. Nah, dia itu bisa digunakan dalam titrasi redox dan memiliki sifat pengoksidasi yang kuat.
Kemudian ada yang bagian padatan pengoksidasinya. Contohnya yang pertama adalah kalium permanganat tentunya ya, karena dia juga ada dalam bentuk padatannya. Jadi dia juga sering digunakan dalam laboratorium. Kemudian yang kedua ada kalium klorat atau KClO3. Kalium natrium klorat atau NaClO3. Nah, keduanya ini digunakan dalam herbisida atau komponen piroteknik. Kemudian ada juga kalium perklorat KClO4 dan natrium perklorat NaClO4. Mereka ini sering digunakan dalam kembang api dan propelan. Kemudian ada juga natrium nitrat NaNO3, kalium nitrat KNO3. Keduanya ini digunakan dalam komponen pupuk dan bubuk mesium. Kemudian ada juga amonium nitrat NH4NO3 digunakan sebagai pupuk, bahan peledak, ANFO, dan pastinya bahan ini itu penting untuk menjelaskan potensi bahaya ledakan jika terkontaminasi dengan atau dipanaskan. Jadi kita sebagai konsumen itu juga harus tahu ini bahan ini itu dia eh, bisa meledak jika terkontaminasi dengan bahan apa dan jika dipanaskan dalam suhu berapa. Jadi tidak hanya kita sebagai pembeli ya, jadi kita harus cermat juga dan sebagai penjual tentunya juga harus informatif memberikan informasi-informasi tentang bahan bakunya. Kemudian yang terakhir juga ada garam dikromat, misalnya kalium dikromat, itu dia sebagai pengoksidasi kuat juga dia juga bersifat karsinogenik. Selanjutnya bagian ketiga yaitu padatan piroforik pada logam. Kita akan membahas klasifikasi, piktogram, dan contohnya. Sebelumnya, piroforik itu apa? Piroforik itu adalah zat, ia bisa berbentuk cairan dan padatan atau gas, yang mudah terbakar secara spontan dalam waktu kurang dari 5 menit saat terpapar udara, oksigen, atau uap air pada suhu di bawah atau sama dengan 130 derajat Fahrenheit atau setara dengan 54,44 derajat Celcius. Nah, zat piroforik ini dapat mengembang saat panas dan menimbulkan api secara otomatis tanpa sumber api eksternal. Jadi dia itu bisa mengeluarkan api sendiri. Nah, selain bahaya kebakaran, produk samping reaksi bahan piroforik sering bersifat korosif dan bahaya bagi kesehatan. Contohnya itu adalah dari logam alkali misalnya natrium, kalium, litium. Kemudian dari hidrida juga ada hidrida logam yaitu natrium hidrida dan litium aluminium hidrida. Kemudian ada juga beberapa senyawa organologam seperti trimetilaluminium, trimetilaluminium, kemudian serta ada juga gas seperti silanan dan arsina. Nah, di sini juga ada fotogram yang memperlihatkan simbol dari si piroforik ini. Jadi ada kriterianya. Jadi karena dia bahaya, karena dia juga bisa mengeluarkan api sendiri dari dalam dirinya gitu ya, tanpa ada paparan sinar matahari. Jadi dia dalam kategori bahaya. Nah, bahaya ini ada simbolnya. Jadi jika dia kontak dengan udara spontan terbakar. Nah, ada pernyataan kehati-hatian atau pernyataan bahaya dari hazard statement dan precautionary statement. Nah, hazard statement ini ada di H250 yaitu catch fire spontaneously if exposed to air. Jadi dia itu bisa menyala secara spontan jika terkena udara. Itu peringatan berbahayanya. Kemudian ada juga pernyataan kehati-hatian dari precautionary statement, yaitu ada P210, P222, P233, P370, dan P378, serta P422. Nah, P210 ini dia bilang, keep away from hot surfaces, sparks, open flames, and other ignition sources, no smoking. Jadi dia itu bilang kalau meskipun piroforik itu tidak membutuhkan sumber api eksternal, penting untuk menghilangkan potensi sumber api lainnya seperti kayak rokok gitu kan. Makanya dia bilang no smoking. Kemudian yang P222-nya dia bilang don't allow contact with air. Jadi jangan biarkan kontak dengan udara. Kemudian P233-nya bilang keep container tightly closed. Jadi simpan wadah tertutup dan rapat.
Kemudian P370 dan P378 itu bilang in case of fire, use sand, dry chemical, or alcohol resistant foam for extension. Untuk bahan piroforik, air biasanya tidak boleh digunakan karena dapat memperburuk keadaan atau bereaksi. Seperti tadi ya, jadi dia memang tidak tidak mesti ada dari luar gitu. Tapi kalau misalnya dari luar dia makin bisa meledak. Kemudian yang P422-nya, store contents under inert gas or liquid. Jadi dia itu harus simpan isinya itu di bawah gas atau cair yang inert. Nah, ini sangat penting untuk bahan piroforik. Kemudian ada contoh padatan piroforik pada pada senyawa logam. Pada logam dan senyawa logam. Nah, logam dalam bentuk halus yaitu serbuk atau nanopartikel itu biasanya ada pada besi yang halus. Nah, serbuk besi halus itu misalnya serbuk dari proses reduksi. Nah, itu dia itu sangat reaktif. Kemudian ada juga misalnya nikel yang halus. Nah, serbuk nikel itu terutama itu dia dari nikel reni. Kemudian ada juga dari kobalt, seng, magnesium, aluminium yang halus. Tapi, meskipun logam-logam ini tidak selalu diklasifikasikan piroforik dalam bentuk massal, serbuk halusnya ini juga bisa sangat reaktif dan berpotensi menjadi piroforik. Nah, kemudian ada juga logam mulia yang ada pada karbon. Misalnya logam mulia adalah misalnya platina atau palladium. Nah, katalis ini bisa menjadi piroforik setelah digunakan, terutama jika kering. Jadi setelah digunakan terus kering, dia bisa jadi piroforik. Kemudian ada juga dari kalangan logam alkali dan alkali tanah. Ini biasanya dalam bentuk padatan tertentu atau residu. Misalnya litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Nah, meskipun mereka ini lebih dikenal karena reaksinya dengan air seperti yang tadi pertama kali kita bahas itu, kalau kena air mereka tuh jadi jadi meledak gitu ya. Nah, ini logam-logam ini juga dapat menyala spontan di udara, terutama jika permukaannya itu bersih dari lapisan oksida. Jadi ketika permukaan itu tidak ada yang melindungi lapisan oksida yang tidak ada lapisan oksida yang melindungi, maka mereka tuh bisa meledak gitu ya, bisa menyala. Kemudian ada juga kalsium, barium dalam bentuk-bentuk yang halus. Dalam bentuk serbuk-serbuk yang halus. Kemudian dari kalangan hidrida logam, terutama yang dalam bentuk serbuk halus. Contohnya ada litium aluminium hidrida. Nah, itu seringkali piroforik, terutama jika terpapar kelembapan udara. Lagi-lagi udara ya. Kemudian ada natrium hidrida, NaH itu dia piroforik juga. Kemudian dia kalsium hidrida juga piroforik. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang menjadi rujukan saya untuk menyusun PPT ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.